Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dahasan Video. Bikin kuping gajah renyah tanpa telur dong bun? Masya Allah, yang request banyak banget guys. Dan ini dia guys, kuping gajah enak tanpa telur. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, bandit banget, dijamin cocok banget untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan larutan santan yaitu ada 65 ml atau sekitar 1 sachet santan instan kental seperti ini. Campurkan dengan air hingga total volumenya itu menjadi 100 ml. Aduk rata. Sisihkan. Oke, berikutnya masukkan 300 gram tepung terigu protein sedang, 25 gram atau sekitar 2 sendok makan tepung tapioka alias tepung kanji singkong, 60 gram atau sekitar 4 sendok makan gula halus, 2 sendok makan atau sekitar 20 gram susu bubuk, setengah sendok teh garam. Aduk rata. Kemudian masukkan 50 gram margarin, setengah sendok teh vanili cair atau bisa diganti dengan vanili bubuk sesuai selera ya. Aduk rata dengan menggunakan tangan bersih. Lalu masukkan larutan santan tadi ya. Tuangkan santan sedikit demi sedikit sambil diaduk rata dan adonan kalis. Dan untuk tingkat kekalisannya itu cukup seperti ini ya guys. Jadi adonannya itu tidak boleh terlalu lembek agar nantinya itu kuenya jadi mudah diiris guys. Oke, selanjutnya bagi adonan menjadi 2 bagian. Bagi dengan salah satu bagian sedikit lebih banyak karena nantinya itu akan ditambahkan bubuk coklat seperti ini. Jadi yang lebih besar ini 295 gram. Sementara yang lebih kecil ini beratnya itu hanya 270 gram. Oke, jadi untuk adonan yang lebih banyak ini nantinya itu dibiarkan warna putih. Sementara adonan yang lebih sedikit ini untuk selanjutnya itu ditambahkan coklat bubuk ya. Atau sebenarnya sih kita bisa membagi adonan menjadi 2 sama rata. Dan salah satu adonannya itu ditambahkan secukupnya pasta coklat seperti ini. Atau pasta black forest seperti ini sesuai selera. Dan ini agar lebih berasa coklatnya gitu. Jadi sengaja saya tambahkan dengan 20 gram atau sekitar 3 sendok makan coklat bubuk. Dan agar lebih mudah tercampur maka tambahkan sekitar 2 sampai dengan 4 sendok makan air. Dan ini saya menggunakan air yang ditambahkan pada wadah bekas santan tadi. Oke, aduk hingga tercampur rata. Nah, seperti ini guys teksturnya. Dan selanjutnya bagi adonan coklat dan putih, masing-masing itu dibagi menjadi 4 bagian sama besar seperti ini. Agar adonan tetap moist, pastikan adonannya itu dibungkus plastik rapat-rapat atau ditempatkan di dalam wadah tertutup seperti ini. Nah, selanjutnya siapkan 1 lembar plastik kiloan dan sudah digunting seperti ini. Ambil 1 adonan warna coklat. Agar tidak lengket, tutup dengan lembaran plastik lainnya ya. Lalu gilas tipis dengan menggunakan rolling pin seperti ini. Gilas setipis mungkin yang sekiranya itu nantinya bisa dibentuk persegi dengan ukuran sekitar 25 x 15 cm. Nah, ini dia guys hasilnya. Oke, selanjutnya ini kita sisihkan dulu ya guys. Dan berikutnya dengan teknik yang sama, ambil 1 adonan warna putih dan gilas dengan cara yang sama seperti tadi. Dan ini dia guys hasilnya. Selanjutnya agar adonan lengket maka sebelum ditumpuk oles tipis-tipis dengan menggunakan putih telur seperti ini.
atau bisa juga dioles dengan air biasa ya guys. Cuma untuk pemula seperti saya, sebaiknya itu memang menggunakan putih telur agar hasilnya itu benar-benar melekat kuat dan anti brodol. Catat. Nah, selanjutnya tumpuk dengan adonan coklat tadi. Agar benar-benar melekat maka gilas pelan seperti ini. Nah, ini dia guys. Selanjutnya rapikan di masing-masing sisi dengan cara dipotong seperti ini. Dan untuk ukurannya ini adalah sekitar 25 x 15 cm. Oke, gilas pelan satu kali lagi ya guys. Dan selanjutnya waktunya digulung. Agar merekat kuat maka olesi kembali dengan menggunakan putih telur tipis-tipis seperti ini. Selanjutnya gulung sambil dipadatkan seperti ini. Jadi deh. Dan agar tetap moist maka bungkus dengan lembaran plastik seperti ini. Sisihkan. Well guys, lakukan sisanya hingga habis. Untuk motifnya itu juga sesuai selera ya. Jadi kita bisa menggulung dengan sisi adonan putih di dalam atau sisi adonan coklat di dalam seperti ini. Setelah digulung semua, maka untuk satu resep itu bisa menghasilkan 4 gulung seperti ini. Selanjutnya, agar adonan kokoh, simpan di dalam freezer sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Nah, setelah disimpan 2 jam, adonannya itu sudah terlihat mengeras seperti batu ya. And it's okay, karena yang bagus itu memang harus keras begini. Dan selanjutnya selagi adonan mengeras, segera iris tipis dengan menggunakan cutter tajam seperti ini. Tuh, bisa dilihat kan ya, jika adonannya itu keras, maka diirisnya itu juga lebih mudah dan lebih rapi guys. Selain itu juga proses mengirisnya itu bisa lebih cepat dan praktis. Oke, iris sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys hasilnya. Setelah selesai, sebaiknya ini wajib segera digoreng karena jika dibiarkan agak lama, adonannya itu jadi kembali lembek dan jadi susah diambil ya guys. Jadi selanjutnya panaskan secukupnya minyak goreng. Setelah minyak panas, goreng kuping gajah dengan menggunakan api sedang agak kecil di awal. Nah, setelah 2 menit digoreng, agar warnanya itu bisa cantik dan tidak gosong, maka segera kecilkan api kompor. Lalu lanjut digoreng hingga matang atau hingga semua kuping gajahnya itu menjadi tenggelam ya. Jadi kalau kuping gajahnya itu pada kelelap kayaknya, wes langsung buat diangkut. Ini langsung kita angkat karena sudah matang guys. Ini cantik banget seperti yang nonton ya Allah. Beneran deh tuh. Jadi total menggoreng kuping gajah itu cukup sekitar 4 sampai dengan 5 menit saja, tergantung dengan panas kompor masing-masing. Oke, ini dia guys hasilnya. Tiriskan. Goreng sisanya hingga habis. Agar matang merata, maka saat memasukkan ke penggorengan itu sebaiknya sekaligus banyak seperti ini. Goreng dengan cara yang sama seperti tadi. Nah, setelah matang, segera angkat. Masya Allah, cantik banget seperti yang nonton ya. By the way, jika masih panas, biasanya sih tekstur kuping gajahnya itu masih cenderung fragile alias kurang renyah gitu. Nah, nanti baru setelah benar-benar dingin, insya Allah teksturnya itu bisa auto garing dan renyah seperti ini. Dan setelah dingin, maka segera kemas di dalam wadah tertutup
sesuai selera. Masya Allah. Jika cantik begini sudah pasti sangat layak jual ya. Oke, tips dan trik. Saat proses pengeleman, sebaiknya itu memang tidak disarankan menggunakan air seperti ini ya guys. Karena jika dilemnya itu menggunakan air, kemudian saat menggulungnya itu juga kurang rekat, maka ketika digoreng, kemudian penggunaan api kompornya itu juga terlalu kecil di awal, maka hasil sambungannya itu jadi pada lepas dan kacau balau seperti ini. Jokin. Dan yang malah jadi ucul kabeh ora karuan kayak iyalah, kepriwe iyalah, yuk. Oh no. Oke guys, demikian tadi cara membuat kuping gajah ekonomis ala The Hasan Video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.